Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang peralatan tangan pekerjaan konstruksi kayu yang beranggotakan satu. Saya Rizka Dewa Anggana, tim K15 22022. Dan saya Fadli Audi, NIM K15 22032. Halo, saya terakhir Muhammad Salan Adib Fadila K15 22058. Yang pertama, jenis-jenis gergaji kayu dan cara penggunaannya. Satu, coping saw. Bentuknya gergaji ini serupa huruf U, sehingga mempermudah pengguna untuk membuat potongan lengkung pada triplek atau papan. Ada gergaji kecil, tipis, dan tajam, serta dapat diganti. Lalu cara penggunaannya, satu, letakkan bahan yang ingin dipotong di atas bidang merata. Dua, pegang gergaji benang secara tegak lurus sehingga mata gergaji mengenai bahan yang ingin dipotong dan gerakan gergaji benang ke atas dan ke bawah untuk memotong. Tiga, gunakan tenaga dorongan untuk memotong dan arah ke belakang murni hanya untuk mengambil posisi semula. Lalu keempat, jika Anda ingin memotong dengan pola berbelok atau kurva, Anda bisa mendapatkan potongan yang rapi dengan cara di cara perlahan tanpa perlu terburu-buru ke arah. Lalu yang terakhir, jika Anda ingin membuat sudut, Anda harus menarik gergaji benang berapa kali di dekat sudut yang ingin dibuat. Dengan cara seperti lubang akan sedikit. Dengan cara seperti itu, lubang akan lebih sedikit melebar untuk mempermudah Anda merubah arah pemotongan. Dua, handsaw. Handsaw atau gergaji tangan berfungsi untuk memotong balok kayu atau gergaji ini besar dan jarak antar mata rendah, sehingga cocok untuk memotong kayu tebal. Mata gergaji tidak dapat diganti. Jika tumbul, harus diasah dengan alat khusus. Lalu cara menggunakan gergaji handsaw. Satu, lukis garis batas di mana tempat gergaji akan memotong. Dua, pada waktu memasang gergaji, gergaji menyayat kayu harus dilakukan dengan tenang dan beraturan. Tiga, jepitlah kayu pekerjaan pada baja apabila menggergaji kayu yang kecil. Empat, pada permulaan gergaji, tempatkan daun gergaji di sisi kanan tepat letaknya pada tempat dimaksud. Kemudian daun gergaji membentuk sudut 45 derajat terhadap permukaan kayu pekerjaan. 5. Potonglah kayu pekerjaan dengan mendorong dan menarik daun gergaji berulang kali. 6. Perhatikan dan periksalah bahwa bidang bidang daun gergaji harus selalu tegak pada permukaan kayu. 7. Pada akhir pemotongan, peganglah ujung yang terpotong agar kayunya tidak robek dan pecah-pecah. Yang ketiga, crosscut saw. Jenis gergaji yang satu ini digunakan untuk memotong kayu secara melintang. Cara menggunakan gergaji cross saw. Yang pertama, letakkan batang balok kayu dalam posisi mendatar di atas kayu bantalan yang dipasang dan kedua ujung kayu di atas sana. Yang kedua, pengerjaan pemotongan golok atau balok kayu tersebut dilakukan oleh dua orang yang satu sama lain saling menarik. Yang ketiga, menarik gergaji sambil jongkok dengan belakangnya saling berayun. Yang keempat, demikian selanjutnya melakukan pengerjaan penggergajian dengan tekanan yang merata, tarikan yang seimbang dengan pemotongan batang, golok atau balok kayu itu. Yang keempat, backsaw. Backsaw adalah gergaji yang digunakan untuk memotong kayu. Hasil dari pemotongan benda kerja oleh gergaji ini lebih halus dari konsisten pada pemotongan tipe lurus dibandingkan jenis gergaji lainnya. Cara menggunakan gergaji backsaw. Yang pertama, tempatkan kayu pekerjaan pada suatu style pos penggergajian. Yang kedua, tempatkan gergaji di sudut kayu pekerjaan. Dibantu dengan ibu jari tangan kiri, ini gunanya untuk agar gergaji letaknya tepat pada gergaji yang akan digergaji. Yang ketiga, kira-kira 3 tarikan gergaji membentuk sudut sekurang-kurangnya 25 derajat berturut-turut sampai 0 derajat terhadap bidang kayu pekerjaan. Yang keempat, lakukan penggergajian selanjutnya. Dengan
pertunjukan gergaji mendatar atau sejajar dengan permukaan kayu pekerjaan hingga selesai. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Fadli. Monggo Mas Fadli. Selanjutnya adalah keyhole saw. Gergaji jenis ini memiliki ukuran yang kecil dan dibuat khusus untuk memotong Di di bagian bagian-bagian yang sempit. Fungsi dari keyhole saw dapat dilihat ketika misalnya kita ingin memotong bagian tengah papan kayu, kita dapat membuat celah atau lubang mini di bagian tengah papan kayu tersebut. Cara menggunakan keyhole saw. Pertama, tempatkan kayu pekerjaan pada bangku kerja dan teguhkan dengan menggunakan penjepit atau klem. Cara cara memegang tangkau gergaji, gerek cukup dengan ibu jari-jari dan dengan 3 jari lainnya saja. Sedangkan telunjuk luruskan dengan searah dengan gergaji. Lalu doronglah gergaji dengan tekanan yang sama sepanjang gerigi. Kemudian gergaji ditarik kembali dengan gerakan ringan. Lalu yang terakhir, garis lukisan pada kayu pekerjaan harus diperhatikan betul sehingga hasil pengrajinan dapat tepat dan baik. Perawatan gergaji. Gantung gergaji setelah digunakan. Jangan simpan di dalam kotak perkakas karena akan merusak mata gergaji. 2. Mata gergaji diberi pelindung dari plastik atau bahan lain. 3. Hindari menggunakan besi, beton, atau batu untuk menjaga ketajaman mata gergaji. Maka dari itu, hindarkan paku dari kayu sebelum Anda menggergajinya. 4. Untuk mencegah karat, gosok mata gergaji dengan lilin atau lapisan anti karat. Dan yang terakhir, rutin mengikir mata gergaji agar selalu tajam saat digunakan kembali. Lalu, keselamatan kerja pada alat perkakas. 1. Alat-alat perkakas tangan hanya dipakai untuk jenis dan kegunaan di mana alat-alat itu dirancang. 2. Perkakas tangan yang digunakan harus terbuat dari bahan yang bermutu baik dan cocok untuk pekerjaan yang menggunakan perkakas tersebut. 3. Apabila tidak dipakai, alat-alat perkakas tangan yang bertepi tajam atau berujung runcing harus dilengkapi pelindung tepi dan atau tujuh. 4. Alat-alat tangan dilarang berserakan di lantai, jalur jalan, atau tempat di mana orang lalu lalang atau bekerja, atau kemungkinan menjatuhi orang di bawahnya. Kemudian untuk list pertanyaan yang kemarin presentasi di kelas ya. Yang pertama Muhammad Isyad Akmaluddin NIM K15222064. Pertanyaannya, cara mempertajam mata gergaji. Jawabannya yaitu dengan cara mengikir pisau gergaji dengan alat yang bernama gigir. Untuk yang kedua, pertanyaan dari Mbak Uun Tasfiran Nurul NIM K15222060. Pertanyaannya, kemiringan saat menggergaji. Ya, jawabannya kemiringan gergaji biasanya 30 sampai 45 derajat sesuai keinginan yang akan menggunakan gergaji. Lalu yang ketiga, pertanyaan dari Mas Rehan Azmi Tribada, NIM ke-152262. Siapa penemu gergaji? Gergaji tangan ditemukan oleh seorang tukang yang bernama Luban, yang ditemukan pada era 507 sampai 444 sebelum Masehi. Silakan Mas Fadli selanjutnya. Ya, lalu keempat, Rina Stianlirum, NIM K1522068. Pertanyaannya contoh penerapan gergaji backsaw. Gergaji ini biasanya digunakan untuk memotong kayu yang biasanya pemotongan tipe lurus karena gergaji ini lebih halus dibandingkan jenis gergaji lainnya. Oke. Untuk pertanyaan terakhir dari Mas Dimas Benar Cahyo Wahyono, NIM K1522026. Perbedaan gergaji belah dan potong. Gergaji potong digunakan manakala untuk memotong kayu tegak lurus dengan arah seratnya.
Prinsip pemotongannya seperti mengiris dengan pisau. Sedangkan gergaji belah digunakan untuk memotong kayu searah dengan seratnya. Membelah searah dengan serat kayu menggunakan gergaji belah akan menghasilkan garis lurus yang lebih stabil dan rapi. Sedangkan menggunakan gergaji belah untuk memotong tidak searah serat kayu akan membuat mata gergaji itu tumpul atau rusak. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.